Politikus rasis pembakar Al-Quran. Warga Denmark ramai-ramai kecam si laknat. Umat Islam murka, cari dan tangkap pelakunya. Kejam pembakaran Al-Quran di Swedia, Ketua Umum IJMI. Bukan demokrasi tapi intoleransi. Detiknews.com. Pembakaran mushaf Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politikus sayap kanan Denmark, menuai banyak kontra dari kaum muslim di dunia. Ketua Umum Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, Arif Satria, turut mengecam keras aksi tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Paludan ini menyakiti dan menebarkan kebencian terhadap umat Islam. Pembakaran Al-Quran dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi ini juga dinilai sebagai perbuatan tidak bermoral, tidak etis, serta melanggar HAM. Tindakan pembakaran Al-Quran yang mengatasnamakan demokrasi itu cerminan sikap intoleran, anti-pluralitas, anti-kemanusiaan, yang nilai-nilai tersebut justru bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, ujar Arif Satria. Lebih lanjut, Rektor IPB 2023-2028 ini mengambil contoh dari Indonesia, yang penduduknya terdiri dari beragam agama dan juga mayoritas Islam, tetapi tak pernah membakar kitab suci keyakinan lain atas nama kelonggaran berekspresi. Islam menjadi agama mayoritas, tak pernah sekalipun membakar kitab manapun atas nama kebebasan. Islam di Indonesia harus menjadi teladan negara-negara lain untuk penghargaan hak asasi manusia dan juga keberagaman hidup bernegara. Lanjutnya kepada Detik Hikmah. Arif Satria juga menyeru kaum muslim agar Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa negara ini punya toleransi. Negara ini juga punya toleransi antar umat beragama yang baik, saling menghargai, rasional, moderat, menghargai nilai kemanusiaan dan juga kemajemukan. Selain itu, suasana toleransi antar umat beragama di Indonesia harus terus dijaga dengan baik, karena demokrasi Pancasila dilandasi oleh nilai-nilai religiusitas sehingga membentuk masyarakat yang religius, tutupnya. Rasmus Paludan diketahui membakar Al-Quran saat demonstrasi anti-Turki dan juga upaya Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Stockholm. Mengutip dari laman Detik News, dalam keterangan yang diperoleh dari kepolisian setempat, tindakan Paludan ditujukan terhadap Islam dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas usaha untuk mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Aksi Paludan ternyata bukan hanya sekali. Kabar tersebut membeber bila ia membakar mushaf Al-Quran lagi pada Jumat di depan masjid sekitar wilayah Nørrebro, Copenhagen, Denmark. Protesnya ini sebagai bentuk desakan kepada Turki untuk memberikan dukungan kepada Swedia dan juga Finlandia supaya dapat bergabung dengan NATO, yang mana kedua negara tersebut baru bisa berserikat bila memperoleh persetujuan dari seluruh anggota NATO, salah satunya Turki. Ankara juga terus menunda waktu pertemuan penting di Brussels, Belgia untuk membahas keanggotaan Swedia dan Finlandia. Namun setelah tindakan Paludan itu, Erdogan memberi peringatan kepada Swedia agar tak berharap dukungan Turki untuk bergabung dengan NATO. Paludan melansir dari Al Jazeera berjanji akan meneruskan protesnya itu tiap pekan. Pada tindakan serupanya di luar gedung kedutaan besar Turki, Copenhagen, Denmark, Paludan terlihat mengenakan helm pelindung dan juga dikelilingi oleh polisi anti peluru hara. Dengan memakai pengeras suara, dia mengatakan, begitu dia mengizinkan Swedia bergabung dengan NATO, saya berjanji saya tidak akan membakar Al-Quran di luar kedutaan besar Turki.
Jika sebaliknya, saya akan melakukannya setiap Jumat pukul 14.00 waktu setempat. Rasmus Paludan yang berkewarganegaraan ganda Denmark Swedia hingga saat ini terus menuai kemarahan seluruh dunia Islam setelah melakukan aksi pembakaran Al-Quran dalam unjuk rasanya di Swedia. Warga Denmark ramai-ramai kecam Paludan bakar Al-Quran. Dia gila. Warga Denmark ramai-ramai mengecam aksi politikus sayap kanan Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran di depan masjid di Copenhagen pada Jumat pekan lalu. Kecaman ini terdengar nyaring di kawasan ibu kota Denmark tersebut. Seorang ilmuwan di Copenhagen, Anne Andreasen, mengatakan bahwa Paludan melakukan itu hanya untuk membuat orang kesal. Saya rasa yang dia lakukan tak masuk akal, ujar Andreasen kepada kantor berita Anadolu. Andreasen mengakui Paludan memang boleh melakukan apapun atas nama kebebasan berbicara, tapi aksi itu tak tepat. Secara legal dia bisa melakukan apapun yang dia mau, mengatakan yang dia mau, tapi bukan berarti itu langkah yang benar, tuturnya. Ia kemudian berkata, Alkitab juga bisa dibakar. Saya sendiri tidak peduli karena saya bukan Muslim, tapi saya bisa melihat umat Muslim frustasi. Denmark memang mengizinkan aksi ini atas dalih kebebasan berekspresi. Dalam aksi tersebut, Paludan mendesak Turki agar merestui Swedia masuk NATO. Seorang warga lainnya, Lars Mistefan, juga mengakui kebebasan berpendapat di Denmark. Namun ia tak mengerti alasan polisi dan negaranya menghabiskan waktu untuk Paludan. Dia gila, jika aksinya memprovokasi orang lain jangan lakukan. Mengapa kamu melakukan itu? Seharusnya tidak usah. Mengapa kamu melakukan itu jika membuat orang marah? Katanya. Gelombang amarah juga tentunya menerjang warga muslim di Copenhagen. Namun Presiden Komunitas Muslim Denmark, Mohamed Nebe, bersyukur karena umat Islam di Copenhagen tak bereaksi buruk. Kami sakit, tapi untungnya kami tidak bereaksi. Kitab suci kami, Al-Quran, selalu di hati kami. Tak ada yang dapat menyebutnya dari hati kami, ucap Nehmi. Meski dihujani kritik, Paludan berjanji akan terus menggelar aksi bakar Al-Quran setiap Jumat hingga Turki merestui Swedia masuk NATO. Untuk masuk NATO, Swedia membutuhkan persetujuan dari seluruh anggota blok pertahanan tersebut. Namun, Turki tak kunjung memberikan restu. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.